perempuan itu lebih punya responsibility tinggi. Sama satu, difabel. Kita coba ngurangi angka diskriminatif terhadap kawan-kawan difabel. Karena nih mumpung pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini semangat untuk majuin Papua itu tinggi sekali. Pemerintahan yang bisa diandalkan lah. Berapa uang saku mereka dapat? Mereka dapat uang saku satu bulan berapa? 2,5 di luar uang transport. 2,5 juta di luar uang transport, masih student. Duit. Masih student. Gue ikutlah pelatihan aja nanti. Pak Wamen di luar uang transport dan uang saku mereka dapat meals, dapat makan pagi siang, kemudian mereka juga dikasih fasilitas kesehatan. Iya. Kemudian setelah mereka ikut pendidikan on job, kemudian off job, berlatih langsung di industri yang mendukung Freeport, termasuk di tambang kita selama 6 bulan. Kemudian mereka diterima untuk bekerja baik di Freeport maupun di kontrak. Kami ini sementara mengerjakan pompa. Pompa yang digunakan untuk di tambang. Bapak instrukturnya? Ya, jadi mereka dilatih sebelum ke begitu. Ini siswa yang dilatih nih? Siswa. Oke. Durasinya berapa, Pak? 6 bulan untuk objeknya, kemudian 6 bulan untuk proyeknya.
Tapi ini kan sesuai dengan kebutuhan industri kan ini. Ya. Tapi kalau kerjasamanya sama Caterpillar udah bagus dong standarnya ya kan? Iya, karena kalau dulu open pit kan Ah, pakai Caterpillar, kalau di India memang ada sebagian Caterpillar, ada juga kami. Komatsu, Tapi ini untuk di pabrik sih Pak. pabrik. Iya, ini untuk pabrik. Yang sedang ini untuk mekanikal laborat. Oh iya. Iya, jadi. Ini siswanya? Iya, Hah? siswa ya Pak. Atau Kita ada kerja- perempuan juga siswa. Kita total sekarang berapa? 9% karyawan perempuan. 8 ya? 9% Pak. 9%. 9%. Nemangkawi rata-rata setiap kali batch 26% Pak. Tambahin terus perempuan. Bisa lagi nge-push terus untuk ditambahin Pak. Perempuan itu lebih punya responsibility tinggi. Sama satu difabel. Ya, itu yang masih Difabel. Difabel kita PR, Pak Tony udah ngingetin Pak, kan ada angka 1%. cuman 1%. kan ada perbenturan aturan karena kan di sini tuh hanya boleh bekerja yang Jangan yang berat. ya itu yang akan kita sasar. Kita kasih yang apa gitu, jangan berat, difabel gitu. Difabel ya. Gitu. Betul Pak. Kalau yang begini nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita juga punya ketentuan, nggak Betul, bisa. betul. Ya kita ramah difabel, tapi nggak mungkin suruh Siap. operator alat berat. Ini pengaruh. Emang pekerjaan ini bisa kan? Oh, ini siswa semua nih. Ada cewek juga. Ada perempuan juga. 23 orang, 23 orang. Angkatannya. Oh dikit ya perempuannya ya? Kita setahun itu 2 angkatan Pak. Angkatan yang pertama 127. Kita perempuannya sekitar 4. Perangkatan berapa? 100, target 155 sih Pak. 155. Satu bed. Itu best tuh. Satu tahun 2 bed. Perempuan kurang lebih. Dikit cuma 4 orang. 40% kalau setahun. Tahun 40%. Nah ini masuk tuh. Ya. Yang tadi saya sampai Bapak tuh dari 2003 sampai tahun ini. Tapi seangkatan ya. Masa kepala BLK-nya perempuan, cuman seiprit perempuannya. DNP masih ke instruktur sih. Tapi oke Pak kalau ada. Jangan semua di iniin kelas-kelas kompetensi. Dapat tuh welder, lantas apa. Kan nanti operator alat berat itu kita lagi mau tidak lagi perusahaan, tapi pribadi yang izin alat berat itu loh. Oh, izin trade ya. Izin operator itu kita mau permudah lagi regulasinya, nggak kita persulit semua. Karena kan kebutuhan las hari ini kita minus, kekurangan. Kita kan banyak perlambang-perlambang butuh welder semua nih. Kita kekurangan angka tenaga kerja buat pengelas. Ini perempuan Pak operatornya. Oh, operator perempuan nih. Iya, Anak Papua ya? Papua Pak. Perempuan operator. Amin. Sudah berapa lama adik ini ikut jadi operator? Saya baru 6 bulan. Perempuannya berapa banyak? saya sendiri dari jurusan minor Oh, udah dapat nggak izin ininya, license-nya? sudah dapat Udah dari mana license-nya? saya berlogistik. Oh, instruktur. Iya. Nah, sebetulnya itu yang ngeluarin tuh kita, Kementerian Tenaga Kerja. License itu dari kita. Tapi karena saya baik banget dengan Pak Dirut, ya kita kasih nanti. Pokoknya buat kawan-kawan kita kasih. Jadi biar nanti kalau kamu mau kemanapun bisa. Luar biasa. Ini contoh operator perempuan dari anak Papua asli. Gitu. Tadi harapan saya tuh perempuan tetap ditingkatkan Iya ya. Pak. Sama kota difabel. Difabel. Kan 1% itu. Itu maksud saya kita coba ngurangi angka diskriminatif terhadap kawan-kawan difabel. Karena mereka juga punya semangat kerja. Semangat kerja, tapi memang nggak mungkin mereka kita taruh di alat-alat berat ya, nggak mungkin. Gitu. Yang memungkinkan lah bisa administratif atau apa, ya kan? Office atau apa. Pasti nanti ada Pak Dirut lah akan ngasih diskresi. Langsung karena kan memang ketentuan undang-undang. Iya. Selain Papua asli, orang yang lahir Papua sama orang Papua yang ada di provinsi Papua. Ya kan? Karena semangat kita itu jangan sampai ngadepin narasi-narasi yang kotor itu di luar. Kalau di Papua mungkin nggak kedengaran tuh. Di Jakarta tuh hampir tiap hari tuh anak-anak Papua datang tuh. Karena kan kita tidak tahu, Papua kan banyak ya kan, banyak. Selain banyak suku, kita bilang oh ini Papua Freeport, kan kita nggak tahu, makanya kita mau langsung turun lapangan
Mau tahu bener nggak tuh narasi itu? Pokoknya hormat, pokoknya tetap semangat ya. Karena ini mumpung pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini semangat untuk majuin Papua itu tinggi sekali. Ini pemerintahan yang bisa diandalkan lah. Apalagi ada beliau nih Pak Dirut nih. Tuh ada Pak Klemen, Ibu, semua kawan-kawan. Sudah doa kita semua. Ya, makasih ya. Sukses ya, Dek. Hormat, sukses ya. Ya, hormat Dek ya. Selamat bekerja ya. Luar biasa. Pertama, kita mendapatkan banyak hal ya, hal yang positif tapi yang pasti. Karena di kepemimpinan Pak Tony Wenas ini banyak hal-hal yang luar biasa yang kita lihat tadi, misalnya kayak di BLK khusus welder, las, kemudian di alat berat, mesin-mesin. Kita lihat kawan-kawan dari Papua asli ya, dari suku Amume, kemudian tadi perempuan operator juga dari Amume, artinya ramah terhadap penduduk lokal, pekerja lokal itu benar-benar dijalankan oleh perusahaan Freeport atau PT Freeport Indonesia. Dan kita juga menginginkan bahwa ke depan nanti kuota perempuan itu, Bu BLK, tetap ditingkatkan lagi. Jangan cuma berapa orang. Ini kan semangatnya luar biasa nih. Freeport ini sangat open ya, tidak tertutup dengan pekerja-pekerja. Pertama, suku lokal, warga lokal. Kedua, warga yang lahir di Papua. Kemudian orang Papua secara keseluruhan. Juga persoalan hadirnya kawan-kawan perempuan. Walaupun dia sebagai operator, itu yang tidak berani dikerjakan oleh perempuan-perempuan lain. Tapi perempuan Papua luar biasa. Tadi saya lihat begitu hebatnya ya. Dan ini berkat ibu kita dan juga semangat PT Freeport Indonesia dalam membuka ruang-ruang itu. Terima kasih, selamat sore. Saya Wakil Menteri Tenaga Kerja Indonesia Terang bersama Prabowo Gibran. Saya atas nama Freeport Indonesia, keluarga besar Freeport Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Pak Wamen Tenaga Kerja yang telah berkunjung ke sini melihat langsung, menyemangati kami semuanya, menyemangati juga serikat pekerja di daerah kerja kami dan keluarga besar Freeport secara keseluruhan. Harapannya adalah kita bisa terus tingkatkan jumlah karyawan asli Papua yang saat ini sekitar 40%, akan kita tingkat lagi, dan juga kaum perempuan yang tadinya 7% sekarang udah 9% secara keseluruhan, Pak. Dan kalau nanti besok Pak Wamen melihat ke tambang bawah tanah kami, bisa dilihat di situ bahwa operator-operator alat berat yang secara remote dilakukan itu lebih dari 50% adalah wanita, Pak. Wih, ini harus diberi plus deh, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Wamen atas kunjungannya. Ya, terima kasih. Semoga kolaborasi ini menandakan hadirnya negara dalam tetap membangun harmonisasi antara perusahaan dan juga para pekerja. Kita tuh punya simulator dengan itu, yang jadi karyawan kita yang existing, dia mau naik tingkat, dia licensing sekarang naik level gitu ya, BNSP, sertifikasi, akreditasi itu di atas sebagian, ada sebenarnya di sini juga, ada beberapa tempat. Nanti teman fokusnya di namanya Superblock di atas. Superblock. Ya. Pokoknya soal lisensi atau apa sertifikasi, kan itu ada di bawah kita tuh. Siap. Maksud saya koordinasi aja dengan kita proses tuh, jangan dipersulit lagi. Siap. Karena kasihan tuh soal sertifikat itu. Karena kan kita lagi berhadapan dengan birokrat yang lama, kita transformasi yang baru, nih semangat untuk membantunya lagi kita kuatkan. Jadi mereka harus energi kita. Kita lagi belajar merangkai simulasi hidrolik secara sederhana. Jadi kita sudah mereka bagaimana dengan mengontrol ini, kontrol valve-nya bisa menggerakkan silinder naik turun. Diharapkan mereka punya pemahaman dasar tentang hidrolik supaya familiar di pabrik dan tidak mengalami cedera atau apa. Nah, ini hidrolik ini digunakan di mana? Di ini Pak, di pabrik-pabrik. Misalnya untuk mengontrol pergerakan pintu, pergerakan bukan komponen. Ya, izin Pak Wamen yang sederhana, bis yang tadi kita naik, pintunya hidrolik system. Oh iya. Kan karena bayangan saya kan karena ini Freeport,
Hidroliknya alat berat lah yang gede-gede itu, cus. Aplikasinya di hampir di semua unit alat berat itu hidrolik sistemnya bagian. Pasti hidrolik sistem tuh nggak mungkin nggak, karena nggak mungkin nggak mampu tuh. Oh iya, nggak mampu. Manusia nggak mungkin. Karena saya dulu pernah menjadi mekanik alat berat dulu, tapi dulu udah lupa. Dulu kan Caterpillar. Ya, dulu Caterpillar, ya. saya ngangkat box di bawahnya aja nggak bisa 2 orang, harus berapa orang itu. Yang ada kan tuh penutup alat mesin di bawah tuh. Saya pikir kayak mobil itu beratnya minta ampun. Jadi ini teknisinya nih, Dek. Ini udah berapa lama ikut training ini? Belajar ini? 2 bulan. Terima kasih ya Dinda semua ya. Selamat bekerja ya, selamat belajar. Terima kasih. Lihat mereka Pak Siap, Menteri. Pak. Semoga sukses ya. Nih ucapin terima kasih nanti buat instrukturnya nih. Karena dari beliau nih. Bersama para atlet-atlet bola. Ini kerjasama antara PT Freeport Indonesia dengan warga Papua dan para atlet-atlet Papua. Ini bentuk hadirnya perusahaan dalam melayani warga lokal. Artinya ini bisa menjadi contoh dan bisa menginfluence para pengusaha-pengusaha atau para perusahaan-perusahaan yang hari ini hadir di tanah Indonesia. Kalau Papua sudah tidak salah lagi, sudah ada yang namanya PT Freeport Indonesia. Semoga semangat kolaborasi dan semangat melayani warga Papua tetap hadir, karena Tuhan selalu memberkati rakyat Papua. Amin. Indonesia tenang. Prabowo Gibran. Bapak Men, terima kasih. Kita dikunjungi di sini di Papua Football Academy. Lihat anak-anak Papua, anak-anak muda ini masih sangat remaja, tapi semangatnya luar biasa tinggi. Dan ini juga bisa terjadi atas kerjasama Freeport dan juga masukan dari Pak Presiden Joko Widodo ya, di tahun 2022. Sehingga kita wujudkan Papua Football Academy ini, dan ternyata memang betul-betul sudah bisa berkiprah baik di level nasional, sebagian sudah direkrut oleh klub-klub elit di nasional, dan satu tim lagi baru kembali dari Gotia. Mereka untuk kejuaraan dunia junior. Mereka berhasil masuk 32 besar. Sangat disayangkan harus kalah dari Brazil, adu penalti. Lawannya Brazil. Jadi kita perlu bangga bahwa kita tim Papua Football Academy ini bisa berprestasi secara internasional. Kalah dengan Brazil bukan karena teknik, tapi adu penalti. Dan ini legasinya Pak Jokowi yang luar biasa, yang selalu dihina. Tapi kali ini cuma rakyat Papua yang mengerti bagaimana soal berkat itu diberikan oleh Presiden.